Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul mursalin wa khataman nabiyyin. Fashalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat Islam, nikmat iman kita, dan nikmat sehat. Tentu dengan banyak kenikmatan tersebut kita bisa hadir, yang mungkin banyak orang yang tidak mendapatkan kenikmatan ini. Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terutama nikmat Islam dan iman terbawa sampai kematian kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur, ya. Amin. Dan tidak lupa pula mudah-mudahan salawat dan juga salam tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau hingga akhir zaman, yang mudah-mudahan Allah menentukan kita termasuk bagiannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwah fillah rahimakumullah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kita memulai pengajian ini, alangkah baiknya kita juga mendoakan saudara-saudara kita, ya. Kemudian juga tetangga kita, kemudian juga guru-guru kita, kemudian juga kaum muslimin, ya, yang mungkin jauh tapi dekat, ya. Artinya jauh di negara lain, ya, tapi sebetulnya adalah saudara kita, terutama di Palestina dan belahan bumi yang lain, ya. Baik untuk yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, kita doakan mudah-mudahan mereka ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan ada dalam rahmatnya, ya, termasuk dari kita. Oleh karena itu mari kita bersama-sama membacakan Ummul Quran. Bi barakah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan kali ini kita mencoba membahas tentang tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia itu apa? Mungkin teman-teman semuanya akan menjawab sesuai dengan persepsi masing-masing. Apa sih tujuan hidup kita? Apakah tujuan hidup kita itu mencari nafkah, gitu ya? Kemudian kita memperbanyak kesenangan, ya. Kemudian kita mencari harta sesuai dengan harapan kita, banting tulang dan sebagainya. Kemudian kalau itu sudah terpenuhi, mungkin perlu ditambah dengan gelar kita yang banyak, gitu ya. Kalau sudah terpenuhi, mungkin kita harus memanfaatkan kehidupan dengan keliling dunia, misalkan.
kemudian nginap di hotel yang enak, mewah, gitu. Kemudian kita punya kendaraan, ya, punya segala macam yang memang itu kesenangan-kesenangan yang mumpung hidup di dunia. Gitu. Apakah memang tujuan hidup kita itu seperti itu? Sebelum kita menjawab, tentu ya ada sesuatu hal yang perlu dijelaskan, dan ini perlu menjadi sebuah keyakinan dalam diri kita, yaitu tentang pemahaman akidah tingkat pertama. Kok ada tingkat pertama, berarti ada tingkat kedua gitu ya. Ini hanya untuk memperjelas saja bahwa sampai sejauh mana keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud pemahaman akidah tingkat pertama itu adalah bahwa kita yakin tidak. Nah, jadi sebelum kita menjawab tujuan hidup kita, ya kita sebagai muslim gitu ya, harus paham dulu, harus sudah clear dulu, kita yakin tidak bahwa kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dulu sih yang harus kita yakini. Ya. Karena kalau kita meyakini itu, mungkin kita bisa menjawab apa tujuan hidup kita, atau mungkin juga kita enggak bisa menjawab sesuai kehendak Allah. Walaupun kita yakin, paham, hebat dalam keyakinan akidah tingkat pertama. Nah sekarang, apakah kita yakin bahwa kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita harus menggunakan akal pikiran kita. Jangan sampai ketika Allah kemudian melengkapi penciptaannya kita sebagai manusia dengan akalnya, kita tidak menggunakan akal itu. Jadi jangan sampai seperti apa yang difirmankan Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi mereka memiliki qalbun, ya. Qalbun di sana para ulama menyebutnya al-aql atau al-idrak, ya. Artinya adalah akal gitu ya. La yafqahuna biha, tetapi tidak digunakan untuk memahami. Artinya jangan sampai kita memiliki akal tapi tidak digunakan. Jadi pemahaman akidah tingkat pertama itu maksudnya adalah kita percaya bahwa Allah itu adalah menciptakan kita. Yang menciptakan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus percaya juga gitu ya, bahwa ketika Allah menciptakan kita itu, di mana Allah menciptakan kelengkapannya itu berupa akal, maka dengan akal kan manusia bisa berbuat macam-macam gitu. Sehingga butuh aturan, maka pasti Allah akan menciptakan aturan juga. Itu harus kita yakini gitu. Tapi yang pertama adalah kita harus yakin dulu bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman sifat dari yang menciptakan kita itu ya, pasti ada beberapa kemungkinan. Karena setiap manusia itu banyak tuh orang-orang yang memahami dan percaya bahwa dirinya adalah diciptakan oleh yang menciptakan, Al-Khaliq. Tapi Al-Khaliq yang seperti apa? Kita coba mengurai dulu 3 sifat Al-Khaliq ini. Yang kemungkinan-kemungkinan ini ada kemungkinan yang batil, salah, ada kemungkinan yang sahih atau benar. Di sini hanya ada 3 kemungkinan yang bisa kita kemukakan dan tidak ada kemungkinan yang lain. Yang pertama adalah Al-Khaliq itu ia diciptakan oleh yang lain. Kira-kira mungkin apa tidak ya? Gitu. Jadi kalau Al-Khaliq, kan sekarang ada orang yang percaya kepada manusia, di mana manusia itu dianggap sebagai pencipta, gitu ya. Mungkin ya.
Kemudian kita percaya bahwa alkoholik itu juga diciptakan oleh yang lain. Mungkin tidak? Tentu secara akal tidak mungkin. Karena kalau alkoholik menciptakan kita, menciptakan yang lain, sedangkan alkoholik itu diciptakan oleh yang lain pula, biasanya kan yang namanya yang diciptakan itu pasti memiliki keterbatasan. Sehingga kalau begitu alkoholik punya keterbatasan. Sehingga kemungkinan yang pertama tidak mungkin. Ini biasanya orang-orang filsafat ya suka menduga-duga ya tentang alkoholik gitu. Dan ini harus kita jelaskan. Kemudian kemungkinan yang kedua, alkoholik itu dia menciptakan dirinya sendiri. Mungkin apa tidak? Kan tidak diciptakan, tapi dia menciptakan dirinya sendiri. Mungkin apa tidak? Nah, ini juga tidak mungkin. Karena kalau begitu berarti sifat alkoholik itu dia di satu sisi alkoholik menciptakan kita, tapi di satu sisi dia sebagai makhluk diciptakan oleh dirinya. Tidak mungkin. Dan ini adalah kemungkinan yang batil. Ya. Maka ada kemungkinan yang ketiga, yaitu alkoholik itu bersifat azali. Tidak berawal, tidak berakhir, dan wajibul wujud. Wajib adanya. Ya. Sejak yang kita tidak ketahui, karena kita sebagai makhluk memiliki keterbatasan itu. Maka sifat yang terakhir inilah yang masuk akal. Ya. Jadi alkoholik itu bersifat azali, ya. Tidak berawal, tidak berakhir, dan wajibul wujud. Jadi wajib adanya. Ya. Karena keberadaan kita itu dari ketiadaan kita. Tidak mungkin tidak ada alkoholik. Dan alkoholik itu pasti sangat berbeda dengan kita dan tidak mungkin dia diciptakan baik oleh yang lain atau oleh dirinya sendiri. Tidak mungkin. Gitu. Maka sifat yang ketiga inilah yang sangat mungkin. Kira-kira ada nggak orang yang membenarkan sifat pertama dan kedua tadi? Ada. Ya. Orang-orang filsafat sekarang begitu. Bahkan sekarang muncul pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh gitu. Nah, ini memang harus kita bahas ya. Walaupun pembahasannya nanti ini bisa panjang juga ya, terkait masalah ini karena sekarang banyak orang yang bermasalah dalam akidah tingkat pertama, keyakinan kepada alkoholik. Bahkan sekarang itu banyak ya, termasuk di Arab Saudi sendiri dan kita ketahui bahwa di Arab itu kan mayoritas Muslim dan sekarang banyak Muslim yang agnostik, menjadi agnostik. Dia percaya agama tapi tidak percaya, dia percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Dan satu level lagi, agnostik itu nanti akan menjadi ateis gitu. Dan itu banyak di Timur Tengah termasuk di Arab Saudi. Berdasarkan penelitian dari Pew Research ya, dari Amerika. Jadi sekarang banyak orang-orang Timur Tengah ya, yang awalnya beragama Muslim gitu ya, Islam, yang sekarang agnostik dan banyak juga akhirnya dari agnostik itu ke ateis. Ya, nauzubillah, mudah-mudahan kita dipahamkan dan ditetapkan ya dalam pemahaman akidah ini ya, kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita harus menjawab, apa tujuan hidup manusia? Jawabannya, apakah tadi yang sudah saya sebutkan bahwa kita hidup itu adalah untuk ya menikmati kehidupan kita, ya mumpung hidup di dunia, kita mencari harta yang banyak, rumah gitu ya, kemudian mobil, kendaraan, ya kesenangan-kesenangan yang lain, ya. Dengan gelar yang panjang dan sebagainya. Apakah seperti itu? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Maka kalau kita ingin tahu apa tujuan hidup manusia, karena kita sudah memahami pemahaman akidah tingkat pertama tadi, percaya kepada alkoholik, maka cara menjawabnya adalah kita harus tahu tujuan hidup manusia menurut Allah gitu. Apa tujuan hidup kita menurut Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Kita kan percaya kepada alkoholik, yaitu Allah. Maka tanyakan saja kepada Allah Subhanahu wa taala.
gitu. Ya. Jadi tidak susah-susah karena kita sudah tahu, percaya bahwa Al-Khaliq itu ada menciptakan kita dengan akalnya, gitu kan. Maka dan tidak mungkin ya Allah itu uh, menciptakan manusia dengan akalnya tanpa aturan, tidak mungkin. Maka tanyakan kepada Allah. Maka sekarang kita harus mencari apa tujuan hidup manusia menurut Allah. Gitu. Bukan menjawab sendiri, bukan. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya jadi dirubah, bukan apa tujuan hidup Anda, apa tujuan hidup manusia. Kemudian tadi ditambah lagi, apa tujuan hidup manusia menurut Allah. Nah sekarang dirubah lagi pertanyaannya. Sekarang pertanyaannya adalah, apa tujuan Allah menciptakan kita? Nah itu. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa menjawab apa tujuan manusia, apa tujuan kita hidup gitu. Apa tujuan hidup kita? Maka pertanyaannya menjadi dirubah lagi. Apa tujuan Al-Khaliq atau Allah menciptakan kita? Berarti kalau begitu kan mau tidak mau harus mencari tahu ya. Apa sih tujuan Allah menciptakan kita itu? Nah, sekarang manusia membutuhkan enggak informasi itu? Apa sih tujuan Allah menciptakan kita? Perlu enggak informasi itu? Pasti perlu. Supaya kita bisa menjawab, dan dengan jawaban itu maka kita hidup sesuai dengan jawaban itu. Gitu. Nah, berarti pasti Allah akan memberikan informasi, memberikan petunjuk, memberikan panduan hidup kepada kita, pasti. Dan kita memahami bahwa ada Al-Quran gitu sebagai pedoman hidup kita. Cuman masalahnya sekarang itu banyak orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, padahal dia Muslim, itu masalahnya. Nah, supaya meyakinkan bahwa Al-Quran itu dari Allah, maka kita harus berusaha ya untuk mencari jalan, cara sehingga orang percaya dengan Al-Quran. Gitu. Cuman sebelum kita membahas Al-Quran yang itu sudah pasti kita yakini ya, Allah kan secara akal kita pasti memberikan informasi, panduan ya, tata cara hidup bagi kita, atau informasi secara umum lah tentang bagaimana supaya terarah tujuan hidup kita. Ada 3 kemungkinan ya. Kita membutuhkan informasi itu untuk menjawab apa tujuan Al-Khaliq menciptakan kita. Nah, 3 kemungkinan ini harus ya kita yakini mana yang benar. Yang pertama adalah, apakah manusia mencari informasi kepada Al-Khaliq? Ya, apakah manusia mencari informasi kepada Al-Khaliq? Atau yang kedua, apakah Al-Khaliq memberikan informasi kepada manusia? Atau Al-Khaliq tidak memberikan informasi kepada manusia? Ya. Jelas yang ketiga, Al-Khaliq tidak memberikan informasi itu batil. Karena secara logika tidak mungkin manusia diciptakan dengan akalnya tanpa Allah memberikan informasi panduan hidup kita, tidak mungkin. Maka ada 2 kemungkinan yang lain. Apakah manusia mencari sendiri informasi kepada Al-Khaliq, atau Al-Khaliq sendiri memberikan informasi kepada manusia. Jadi yang benar adalah, maka Al-Khaliq itu sudah memberikan informasi kepada manusia. Gitu. Dan informasi itu ada bagi kita kaum muslimin, itu ada Al-Quran. Gitu. Karena apa? Al-Quran itu adalah informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang diberikan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi sebetulnya informasi itu sudah ada, yaitu Al-Quran. Cuman masalahnya, apakah manusia sudah menggali mendalam tentang Al-Quran, kemudian dia akhirnya tahu jawaban apa tujuan Al-Khaliq menciptakan kita.
Jadi intinya adalah Allah sudah memberikan informasi itu kepada kita. Ada Al-Quran. Gitu. Nah kemudian ada informasi. Ya. Berarti oke, sekarang ada informasi dan Allah menciptakan informasi itu. Dan Allah memberikan informasi itu, maksudnya gitu ya. Allah memberikan informasi, menurunkan informasi yaitu panduan hidup bagi kita. Cuman masalahnya tadi ya, kembali, apakah yakin ya Al-Quran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kan banyak orang yang membuktikan, bahkan beberapa sekte Syiah gitu ya, itu mengatakan bahwa Al-Quran sudah tidak otentik. Tapi Syiah yang beberapa sekte. Kemudian ada juga sekte ini kalau kita lihat Yahudi ya, Druze. Sekarang tuh ada Druze, itu sinkretisme ya antara Islam ada di dalamnya, kemudian juga Kristen ada di dalamnya, ada Yahudi juga, pemahaman Yahudi. Dan mereka tidak mau disebut Muslim. Nah itu harus dibuktikan gitu ya. Bagaimana fakta Al-Quran itu? Ya. Apakah karena sekarang kan orientalis ya ada ya seorang orientalis namanya H.A.R. Gibbs ya. Gibbs ya disebutnya Gibbs. Dia seorang orientalis Eropa, dia mengatakan bahwa dia membuat buku judulnya Muhammadanism. Jadi menceritakan tentang Islam bahwa Islam itu karangan Muhammad. Dan banyak orang-orang Muslim liberal juga akhirnya percaya dengan buku itu. Ya. Jadi Islam itu karangan Muhammad. Gitu. Nah, makanya ada beberapa kemungkinan Al-Quran itu apakah dia karangan bangsa Arab atau karangan Nabi Muhammad atau memang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau karangan bangsa Arab itu sebenarnya sudah lama jauh hari ya Rasulullah ya melalui wahyu Allah itu menantang orang-orang Arab untuk menyusun surat yang serupa, ayat yang serupa dari Al-Quran, tapi tidak pernah berhasil. Bahkan banyak ahli syair pada zaman itu dan gagal untuk membuat seperti ayat dalam Al-Quran. Bahkan abad-abad sekarang ya itu tahun 1900 sekian lah gitu ya. Itu ada seorang pendeta di Amerika turunan Palestina, itu dia membuat 10 surat selama 10 tahun. Jadi satu surat itu 1 tahun. Dan dia mengatakan ketika perilisan pertama dia berharap banyak kaum muslimin yang murtad. Tapi ternyata dia membuat 10 tahun, 10 surat, ketika dirilis semakin banyak yang masuk Islam gitu ya. Itu silakan nanti bisa di browsing ya. Jadi kalangan bangsa Arab tidak mungkin. Kalangan Nabi Muhammad juga tidak mungkin ya. Karena Nabi Muhammad juga bangsa Arab. Ya. Tidak mungkin ya. Jadi buku Muhammadanism karangan Gibbs itu bisa kita bantah. Maka yang memungkinkan itu adalah pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini mungkin perlu penjelasan lagi ya. Perlu ya ini kan bagi kita mah insya Allah ya. Tapi bagi orang yang agak error pemikirannya gitu kan, ini perlu dijelaskan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kalau kita sudah percaya bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tinggal membuka, kita pahami, kita pelajari apa tujuan Allah menciptakan kita. Ikhwah fillah rahimakumullah, maka ternyata tujuan Allah menciptakan kita adalah sesuai dengan surat Az-Zariyat ayat 56. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi tidaklah Allah itu menciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 juga dikatakan ya bahwa wa idh qala rabbukum lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Jadi Allah itu menciptakan manusia, yang itu Allah ceritakan kepada para malaikat ketika ingin menciptakan manusia, ya, bahwa manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi, untuk menjadi pengatur, ya, bumi ini. Gitu. Maka ketika kita diciptakan ke dunia, ya, mau tidak mau kita harus tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus senantiasa mengatur, ya, dunia ini dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensi dari kita mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah itu adalah kita harus mengatur, ya, dunia ini dengan aturan Allah. Nah, inilah dengan keyakinan kita bahwa tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk mengabdi kepada Allah, untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, maka terbentuklah di dalam pemikiran kita akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah. Nah, terkait dengan akidah Islamiyah, ya, bahwa kita mengetahui tujuan hidup kita, artinya ketika ditanya apa tujuan hidup manusia untuk beribadah kepada Allah dan mengatur kehidupan ini, maka kita untuk memastikan, ya, terbentuknya akidah Islamiyah dalam diri kita, maka kita perlu menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama adalah min aina ataitu. Pertanyaan akidah pertama adalah dari mana saya datang? Min aina ataitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, limadza ataitu. Untuk apa saya datang? Kemudian pertanyaan yang ketiga, ila aina masir. Kemana kita akan kembali? Kemana saya akan kembali? Tentu karena pemahaman akidah kita sudah baik, maka pasti kita akan menyatakan bahwa min aina ataitu. Dari mana saya datang? Maka saya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian limadza ataitu? Untuk apa saya datang ke dunia? Untuk beribadah kepada Allah. Kemudian ila ainal masir, kemana kita akan kembali? Kita akan kembali kepada Allah. Dari Allah untuk Allah dan kembali kepada Allah. Ya. Jadi dari Allah, bukan dari rakyat atau dari rakyat. Dari Allah untuk Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Berarti kalau begitu, kalau kita sudah menjawab, oh kita berasal dari Allah, mau tidak mau kita hidup ini sekarang harus sesuai aturan Allah. Kalau kita percaya bahwa kita akan kembali kepada Allah, ya, maka kita hidup ini pasti hanya untuk Allah. Ada enggak orang yang menjawab, kita dari Allah, betul, tapi hidup kita tidak perlu diatur oleh Allah. Kita diatur oleh manusia saja, karena kita kan manusia. Ya harus diatur oleh kita dong, kesepakatan dong aturannya begitu. Ada enggak yang seperti itu? Mungkin ada. Jadi saya memahami bahwa saya dari Allah, ya. Saya hidup di dunia ini bukan dengan aturan Allah, aturan manusia saja gitu. Tak khawatir kalau kita punya pandangan seperti itu, nanti kita percaya enggak ada akhirat gitu. Kita percaya enggak ada surga neraka. Ya karena kan kita kembali kepada Allah. Ketika kita kembali kepada Allah, Allah bertanya, sudah belum ketika di dunia sesuai dengan aturanku, kata Allah. Kita bisa enggak menjawabnya gitu. Maka mau tidak mau, kalau kita percaya bahwa kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika di dunia mau tidak mau kita harus sesuai aturan Allah itu. Itu kan logikanya begitu. Terus faktanya ada enggak yang pakai aturan bukan aturan Allah? Bisa jadi ada. Saya mah nggak pakai aturan Allah, aturan Allah mah
kejam, tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Gitu. Mungkin bisa jadi ada yang seperti itu. Kalau kita pakai aturan Allah nanti takutnya disebut fundamentalis, misalkan begitu ya. Bisa jadi ada yang seperti itu. Ya. Jadi serba takut, padahal kita itu diciptakan Allah gitu. Dan tujuan hidup kita untuk menyembah Allah dan mengatur kehidupan dunia itu dengan aturan Allah gitu. Itu konsekuensinya seperti itu gitu. Logikanya begitu. Ya. Karena apa? Kita akan kembali kepada Allah gitu. Ya. Jadi insya Allah ya kita bisa menjawab bahwa saya datang dari Allah, saya hidup untuk Allah dan kembali kepada Allah. Insya Allah. Ya. Ini ada sebuah renungan. Ya. Surat Al-Hasyr ayat 18. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ini seruan bagi orang-orang yang beriman, ya. Bahwa kita harus mempersiapkan diri kita untuk hari esok, yaitu akhirat. Hari di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah di sini memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepadanya. Karena ini memang sesuai dengan apa yang kita pahami bahwa ya hidup kita memang untuk menyembah Allah. Ihwafillah rahmatullah, ya. Ini mungkin sudah pernah saya jelaskan berkali-kali ya bahwa Allah menciptakan kita. Kita itu dulu sebelum di dunia ada di alam yang lain. Kemudian ada dalam alam kandungan ibu kita, kemudian kita lahir di dunia, kemudian kita hidup di dunia ini, dan kemudian sebentar lagi kita akan kembali kepada Allah. Jadi waktu sebelum kita hidup di dunia itu waktu yang sangat panjang dan tidak terhingga. Wallahu a'lam berapa juta tahun gitu ya. Kemudian kita hidup di dunia sebentar, kemudian kita meninggal. Nah, kita meninggal itu alam akhirat yang berapa juta tahun yang tidak terhingga. Gitu. Hanya masalahnya adalah kebahagiaan kita nanti setelah kematian kita itu tergantung hidup di dunia ini. Ya. Kita tidak bisa dan tidak menjamin ya bahwa selain Nabi dan Rasul itu kita tidak maksum. Ya. Kita pasti punya dosa. Ya. Jadi kita orang-orang yang berdosa sebetulnya. Orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu Allah bukan mencintai orang-orang yang tidak punya dosa, tapi Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Sudah sejauh mana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah tempat salah. Kita tempat salah. Kita harus akui. Cuman karena kita tempat salah, maka ketika ada sesuatu yang melenceng dari aturan Allah, kita segera kembali kepada Allah. Bukan tambah jauh. Di dalam surat An-Nazi'at ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbatsu illa asyiyatan aw duhaha." Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja, di waktu sore atau di pagi hari. Jadi ini gambaran menurut Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hidup di dunia itu ya seperti tidak hidup di dunia karena saking sebentarnya. Jadi seperti kita tinggal di waktu sore atau di waktu pagi. Jadi sangat sebentar sekali gitu, hidup di dunia ini. Ya.
Ini kita kalau bicara kematian gitu ya. Dalam kematian itu maka ada dua kemungkinan. Apakah kita gagal dalam kehidupan dunia atau kita sukses dalam kehidupan dunia. Dalam artian menurut Allah ya, bukan gagal menurut manusia. Kalau gagal menurut manusia mah ya kemudian kita menderita di dunia gitu ya. Dalam artian serba kekurangan ya, tapi menurut Allah belum tentu kan. Maka kemungkinannya ya bisa gagal, bisa sukses. Jika dia gagal dalam kehidupan di dunia, gitu ya, maka dia akan menyesal, menderita, tersiksa, teraniaya untuk selama-lamanya ketika kematian kita. Namun apabila dia sukses dalam kehidupannya di dunia, maka dia akan berbahagia untuk selama-lamanya juga. Tak masalahnya diri kita ya, nauzubillah ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sukses di akhirat itu aja. Ya. Apa kita termasuk orang yang gagal atau orang yang sukses? Kalau gagal berarti menderita selama-lamanya di akhirat. Kalau sukses berarti bahagia selama-lamanya di akhirat. Nah, ini saya ulangi lagi ya. Bahwa menurut hadis Bukhari, kita itu, ya ini saya bacakan artinya, Allah telah memberi kesempatan yang cukup kepada orang yang dilanjutkan usianya sehingga 60 tahun. Jadi menurut Rasulullah di dalam hadis Bukhari, rata-rata manusia itu hidup 60 tahun. Walaupun faktanya ada yang kurang dari itu, ada yang lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, berarti itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun 60 tahun itu ya, bagi yang belum, ya mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sisa hidup kita ini ya sampai usia 60 tahun itu. Kalau yang sudah lebih berarti itu bonus yang harus menjadi kesiapan kita menghadapi hari esok tadi ya. Maka 60 tahun itulah yang harus kita pertaruhkan. Walaupun memang 60 tahun itu ya ada masa di mana menurut jumhur ya ulama itu ya misalkan di mazhab Imam Syafi'i ya bisa sampai usia ya maksimal 15 tahun masa sebelum balik ya. Berarti kalau 60 tahun masa belum balik kita kan taruhlah 15 tahun itu tidak dihisab. Berarti sisa umur kita itu 45 tahun. Cuman ada masa tidur kita, misalkan masa tidur kita itu 8 jam per hari, berarti 1/3-nya. Berarti kalau sisa 45 tahun itu 1/3-nya 15 tahun. Berarti masa istirahat tidur kita yang itu tidak dihisab oleh Allah itu 15 tahun. Berarti 45 kurang 15, 30 tahun sisa hidup kita. 30 tahun inilah sebetulnya yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah usia jumlah 30 tahun ini. Ya. Kalau lebih berarti lebih dari 30 tahun. Kalau kurang berarti kurang. Kalau pas 60 tahun berarti ya 30 tahun ini yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam banyak penjelasan ya bahwa ada 3 kelompok yang jadi semua manusia baik yang kafir ataupun yang beriman itu akan menyesal ketika dalam kematiannya. Jadi ada 3 kelompok orang yang menyesal. Pertama, kelompok yang paling berat penyesalannya adalah orang-orang kafir. Itu paling berat penyesalannya ketika kematian mereka. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang berat penyesalannya. Jadi orang-orang yang
tidak mau orang muslim yang tidak mau berhukum kepada hukum Allah. Dan kelompok yang ketiga adalah orang yang pasti menyesal, cuman penyesalannya ringan, yaitu orang-orang yang beriman. Orang yang beriman pun, ya, menurut keterangan Nas, ya, itu akan menyesal. Orang yang beriman itu akan menyesal, karena orang yang beriman itu tidak merasa maksimal hidup di dunia. Orang beriman itu bukan orang yang tidak punya dosa, ya punya dosa. Tapi dengan dosa itu dia menyesal. Karena tidak ada manusia kecuali menyesal hidup itu setelah kematian itu pasti menyesal. Cuman nauzubillah, ya, kita takut menyesal, ya, apalagi penyesalan yang paling berat. Penyesalan berat saja kita tidak mau. Ya, mungkin ya kita berharap ya penyesalan ringan. Kalau tidak menyesal tidak mungkin, pasti menyesal. Cuman penyesalan yang ringan. Orang yang beriman saja menyesal. Karena hidup ini merasa bahwa dalam kehidupan di dunia ini tidak berbuat kebaikan tidak maksimal. Jadi misalkan Allah menyuruh kita untuk sholat ya harusnya kan. Ini tidak, ya. Atau misalkan sholat berjamaah ya di masjid, gitu kan. Diusahakan. Ya. Atau Allah menyuruh mencari ilmu, tidak dimaksimalkan. Allah menyuruh menyampaikan kebaikan kepada orang lain, tidak dilaksanakan. Ya. Karena sebab takut. Ya. Karena kan sehebat-hebatnya orang beriman itu adalah orang yang hanya takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Ya, karena kan manusia itu serba takut, ya. Takut sama makhluk, ya, bukan takut kepada Allah. Ya, takut beginilah, takut begitulah. Memang, ya. Dan itu kita sadari bahwa manusia itu banyak pertimbangan dalam melakukan sesuatu. Karena takut apa? Takut sesama makhluk. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berani, gitu ya. Karena ya memang takut itu kan ghurizatul baqo, ya, di dalam Islam itu ghurizatul baqo. Jadi manusia punya naluri atau ghurizah untuk mempertahankan diri. Ya, tetapi jangan sampai ketakutan itu menjadi sebuah penghalang, ya. Karena para sahabat itu memang pernah takut juga, pernah khawatir juga. Ya. Tetapi ada yang bisa melewati itu, ya, ketakutan terhadap sama makhluk. Ihfazillah rahimakumullah. Ya ini mungkin closing statement aja, ya, bahwa tujuan kita, ya, hidup di dunia ini yang sudah kita pahami sekarang, gitu ya, bahwa kita memang hidup hanya untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian kita wajib pula, ya, mengatur dunia ini dengan aturan Allah, itu menjadi kewajiban kita. Jadi menyembah Allah itu tidak hanya sholat saja, tidak ngaji saja, tidak hanya zakat saja. Ada ibadah lain, mungkin jihad juga itu adalah ibadah. Mengatur dunia ini juga ibadah. Kita harus mengusahakan aturan di dunia itu harus aturan Allah itu. Harus aturan Allah. Kita harus menjadi orang yang punya keinginan, gitu ya. Dan juga diaplikasikan untuk memperjuangkan aturan Allah ini. Kita harus meninggikan kalimat Allah ini. Mumpung kita masih hidup. Walaupun itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Karena Allah tentu tidak akan membebani kita kecuali dengan sesuai kemampuan kita. Ya levelnya ada leveling ya. Manusia itu yang Allah juga memahami, ya, problem kita. Ya, ihwafillah rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan, ya. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita bahwa
kita adalah makhluk Allah, itu yang pertama. Kedua, kita harus mengabdi kepada Allah ketika hidup di dunia, dan kita harus mempersiapkan dalam kehidupan akhirat nanti. Supaya kita tidak termasuk orang yang menyesal paling berat atau berat. Ya, setidaknya menyesal dengan penyesalan yang ringan. Karena kalau tidak menyesal tidak mungkin, pasti menyesal. Cuman setidaknya penyesalan yang ringan. Ihwafillah rahmatullah, itu yang bisa disampaikan. Kita akhir saja pengajian kita kali ini dengan beristighfar. Ya. Hamdalah dulu, istighfar 3 kali, dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.